Tuhan. Mereka berpikir Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya langit dan bumi yang menciptakan alam semesta dan isinya. Patung benda mati, ngapain disembah? Bocorlah kabar tersebut sampai ke telinga sang raja. Pasukannya disuruh untuk mencari pemuda tersebut dan mereka ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sama-sama kita dukung channel ini biar makin semangat syiar Islamnya. Oke, lanjut. Oke, jadi spesial tentang anak muda nih. Jadi kisah ini sudah lama sekali terjadi dan sudah masyhur, sudah lumayan terkenal, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini adalah anak muda yang ceritanya itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Kahfi. Jadi berawal kisah tersebut di Timur Tengah, di daerah Syam. Syam sekarang menjadi 4 negara: Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordan. Nah, jadi kisah berawal raja yang sangat begitu zalim. Rajanya tersebut sangat begitu membenci orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi raja tersebut akan menghukum siapa saja bagi yang mengingkari perintahnya. Jadi masyarakatnya tersebut harus beribadah kepada para patung, kepada asnam, dan membuat masyarakat takut. Yang membangkang akan dibunuh, akan dieksekusi. Karena rajanya zalim, nama rajanya Raja Dicyanus. Jadi Raja Dicyanus itu adalah raja yang sangat begitu zalim pada zamannya, sehingga tidak ada satupun yang berani melawan perintah sang raja tersebut. Nggak ada satupun. Namun terdapat 7 orang, yang mana 7 orang tersebut adalah anak muda yang mereka tidak mau nurut perintah sang raja. Kenapa? Karena jelas-jelas salah. Kenapa? Karena harus menyembah patung. Patung ini bukan Tuhan. Mereka berpikir Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya langit dan bumi yang menciptakan alam semesta dan isinya. Itu Tuhan yang sebenarnya. Patung benda mati, ngapain disembah? Mereka berpikir. Akhirnya apa? Bocorlah kabar tersebut sampai ke telinga sang raja. Akhirnya mereka berencana melarikan diri. Tidak menemukan tempat kecuali ada satu gua, nggak jauh dari tempatnya kampungnya tersebut. Jadi nama kampungnya tersebut adalah Al-Rajib, yaitu di kota yang bernama Abu Alanda di Yordania sekarang. Jadi mereka yang jumlah 7 orang adalah Maksalmena, Martinus, Kastunus, Bayrunus, Danimus, Yatbunus, dan terakhir adalah Tamlikho. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Am hasibta an ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba?" Apakah kalian anggap ini kejadian Ashabul Kahfi ada sesuatu yang menakjubkan? Kemudian mereka masuk ke gua tersebut dan ada satu anjing yang mengikuti mereka, yang mereka berikan nama Qitmir. Wa thaminuhum kalbuhum. Yang ke-8 adalah anjing mereka. Dalam sejarah yang saya dapati, itulah nama-nama mereka Ashabul Kahfi. Kemudian ketika mereka masuk dan mereka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 10 dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Mereka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat-Mu dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang sebenarnya." Karena mereka berpikir ini memperjuangkan agama Allah. Hanya orang-orang pilihan Allah yang mampu mempertahankan keimanannya pada saat itu. Kenapa? Karena semua orang akan dibunuh yang berani menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemuda yang berjumlah 7 orang Ashabul Kahfi ini, mereka mempertahankan keimanannya walaupun tahunya adalah nyawa. Kemudian mereka akhirnya tetap mempertahankan keimanan mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka
Allah Subhanahu wa taala menindurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun lamanya. Tapi yang bikin aneh, itu selama 309 tahun penduduk setempat tidak ada yang melihat letak guanya itu ada di mana. Cuman hanya mengetahui cerita dari datuk-datuknya mereka, dari kakek nenek moyang mereka. Katanya ada 7 orang yang lari dari kejaran raja yang zalim, kemudian ke gua, tapi tidak ada satupun yang menemui letak gua tersebut. Jadi setiap orang yang menaiki bukit letak gua tersebut, mereka tidak melihat. Yang hanya mereka lihat adalah hewan buas saja, hewan-hewan yang dapat menyakiti siapapun yang mendekatinya. Itulah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi letak guanya tersebut ada di Yordania. Jadi banyak sekali yang menziarahi tempat tersebut. Nah, kemudian Ashabul Kahfi, mereka tertidur selama 309 tahun atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan menjaga siapapun orang yang menjaga agamanya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, selalu hadirkan Allah ada di hadapanmu, maka bagaimanapun Allah akan bersamamu. Itulah yang Ashabul Kahfi lakukan pada saat itu. Mereka tetap menjaga Allah Subhanahu wa taala dimanapun, dalam keadaan apapun, walaupun nyawa sendiri taruhannya. Kenapa? Karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Kemudian ketika berganti masa ke masa, digantikan oleh raja yang tidak seperti raja sebelumnya yang zalim, yaitu Raja Theodosius II. Bahkan Theodosius ini pernah membangun tembok besar yang ada di Konstantinopel. Ini dulu kejadiannya sebelum adanya Islam, maksudnya sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Nasrani itu agama yang dibenarkan dulu sebelum adanya Islam. Namun ketika Islam ada, Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam dengan sahabatnya, diteruskan oleh tabi'in sampai kepada tabi'ut tabi'in sampai salafun saleh. Muhammad Al-Fatih II, beliaulah yang mentaklukkan Konstantinopel sehingga merubah tempat tersebut yang tadinya beragama Nasrani kemudian menjadi tempat yang penuh dengan peradaban Islam. Kembali lagi, ini raja tersebut tidak seperti raja sebelumnya. Kemudian setelah 309 tahun, Ashabul Kahfi Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka semuanya. Akhirnya mereka terbangun dari tidurnya, namun mereka merasakan sesuatu hal yang berbeda. Mereka terbangun dan mereka punya rasa lapar yang sangat lapar sekali. Sehingga salah satu di antara mereka, yaitu Maksalmena, mencari makanan di bawah. Namun mereka dapati tempat tinggal mereka sudah berbeda sekali. Sebelumnya masih banyak tanah-tanah yang kosong. Namun ketika Maksalmena turun ke bawah, dia dapati penuh dengan rumah-rumah yang sudah bagus, sudah ramai, tidak seperti tempat yang sebelumnya. Kemudian Maksalmena membeli sedikit makanan untuk teman-temannya di atas. Kemudian ketika diberikan, uang yang dia berikan beda sekali dengan uang pada saat itu. Kemudian sang penjual makanan terheran-heran, "Wahai anak muda, engkau ini dari mana?" Maksalmena menjawab, "Ya, saya dari sini, saya lahir di sini." Namun sang penjual itu kebingungan. Kenapa? Karena mendapati uang logamnya beda sekali. Akhirnya apa? Kabar tersebut sampai ke seorang raja. Kenapa? Karena ini uangnya sangat begitu berbeda sekali. Kemudian raja menginterogasi Maksalmena, "Engkau mendapati uang ini dari mana?" "Saya," jawab Maksalmena, "ya saya biasa membeli pakai uang ini, bukan dengan uang yang lain. Saya biasa membeli dengan uang ini." Benar, sang raja pun tetap tidak percaya apa yang dikatakan Maksalmena. Singkat cerita, salah satu sejarawan, ahli sejarah, dia melihat uang logam tersebut dan dikatakan ke sang raja, "Wahai sang raja, ini adalah uang logam yang sudah berumur 300 tahun yang lalu." Kemudian dikasih waktu untuk menunjukkan pembuktian kalau memang Maksalmena asli orang situ. Berjalan mencari rumahnya, ketemu juga. Namun sudah berbeda sekali, jauh.
Kemudian ketika dia masuk, terdapat orang yang sudah tua renta, dan dia bertanya, siapa kamu? Kenapa memasuki rumahku? Maksalmena menjawab, ya ini rumahku. Kemudian dia menceritakan kejadian sebenarnya, kalau Maksalmena adalah Ashabul Kahfi, pemuda yang singgah di goa selama 309 tahun. Apa buktinya? Ini buktinya. Kalau ini rumahku, ini buktinya. Dia akhirnya masuk ke dalam dan dia buktikan beberapa bukti adanya, diantaranya ada kitab bekas catatan Maksalmena. Kemudian adanya lukisan istrinya dia, ditunjukin bahwasanya ini istrinya dia, dan membuat kakek tersebut percaya dan mengakui kalau Maksalmena adalah keturunannya. Jadi Maksalmena ini sudah menikah dan memiliki keturunan. Singkat cerita, Maksalmena pun datang membawa makanan, dan kemudian Maksalmena memberitahukan kepada teman-teman yang ada di gua apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Diceritakan semuanya, membuat mereka sedikit tidak percaya. Namun ya ini kenyataannya. Mereka ternyata sudah tidur selama 309 tahun. Kemudian mereka menangis merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Allah mampu menidurkan hambanya selama 300 tahun dan mampu menghidupkannya kembali. Nah, di pagi hari mereka pun berdatangan berbondong-bondong ingin melihat langsung bagaimana Ashabul Kahfi itu. Akhirnya mereka melihat Ashabul Kahfi di depan gua. Semua berbondong-bondong ingin menyaksikan secara langsung dan memintanya. Dan warga setempat meminta Ashabul Kahfi untuk menasihati mereka karena sudah terkenal dengan kesolehan mereka. Kemudian mereka pun satu persatu menasihati masyarakat yang ada dan meminta agar Ashabul Kahfi tinggal di kota bersama. Ada yang menyiapkan rumah, ada yang menyiapkan fasilitas, dipenuhi oleh masyarakat setempat. Karena saking cintanya mereka kepada Ashabul Kahfi, yang dulu mereka musyrikin, dan ketika sudah 300 tahun mereka sudah hampir semuanya mengganti agama mereka menjadi Nasrani, yang memiliki agama anutan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka pun akhirnya berdiskusi bagaimana keputusannya, mau atau tidak untuk melanjutkan hidup di kota. Namun mereka ketakutan. Kenapa? Karena takut hubud dunia, takut cinta terhadap dunia yang berlebihan. Yang mereka takutkan itu ya cinta dunia. Mereka sudah tidak mau lagi dunia, mereka inginnya langsung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa orang yang ada di gua melihat anjingnya Ashabul Kahfi yang bernama Kitmir tiba-tiba mati seketika, membuat orang tersebut terkaget dan dipanggil-panggil dari luar. Wahai Maksalmena, anjingmu telah mati. Namun tidak ada jawaban. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua tersebut dan didapati mereka sedang sujud. Semuanya sedang sujud, tujuh-tujuhnya sedang sujud. Namun tidak bangun-bangun dari sujudnya. Akhirnya dia pegang-pegang dan dia gerakin, ternyata sudah tidak ada nafas, tidak bergerak sama sekali. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala wafatkan Ashabul Kahfi. Kemudian orang-orang tersebut langsung diberitahu, wahai penduduk setempat, Ashabul Kahfi telah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun kembali lagi ke dalam goa dan melihat ternyata benar Ashabul Kahfi telah wafat. Dan disitulah pembuktian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat begitu berkuasa atas segala sesuatu, mampu mematikan seorang dan mampu menghidupkan kembali. Dan dimakamkan Ashabul Kahfi di dalam gua, dibuatlah tempat untuk pemakaman Ashabul Kahfi dalam gua tersebut. Dan di sebelah gua tersebut didirikanlah rumah ibadah, yaitu gereja. Namun sekarang sudah diganti menjadi masjid. Bahkan bukan satu masjid, ada 3 masjid di daerah guanya Ashabul Kahfi, yaitu dekat gua satu, kemudian di hadapannya terdapat masjid lagi. Itu penghargaan dari dinasti Umayyah, dibangun satu masjid di hadapan gua. Kemudian ada lagi di belakangnya lagi ada masjid, dibangunlah masjid besar oleh pemerintah Yordan untuk menghargai dan sekaligus mengingat kejadian Ashabul Kahfi. Hikmah yang dapat bisa kita ambil dari kisah tersebut ada 3. Yang pertama, bahwasanya jangan takut apabila kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua,
orang yang menjaga agama Allah, maka Allah akan jaga dirinya dimanapun berada. Ketiga, kita harus percaya adanya hari kiamat. Karena dari kisah tersebut, bangkitnya ataupun bangunnya Ashabul Kahfi dari tidurnya yang selama 309 tahun itu untuk membantah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Oke, jadi dari video kali ini, kisah Ashabul Kahfi ini mudah-mudahan dapat memotivasi kita, dapat menginspirasi, dapat bisa mengambil hikmah di dalam kisah tersebut, terkhusus untuk kita kaum muda-mudi. Mudah-mudahan dapat terus tetap istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, bagi pemuda yang tetap istiqomah dalam agama Allah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tatkala tidak ada naungannya. Siapa golongan tersebut? Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Itu anak-anak muda yang tumbuh hidup dalam keadaan penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.